Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Saya sering ditanya, kenapa fikih itu diulang terus? Karena fikih itu penting, semakin diulang semakin dalam. Makanya fikih itu dari kata fikhun. Fikhun itu artinya al-fahmu, dalam. Kenapa harus dalam? Karena ternyata berbeda nanti sholatnya orang itu, berbeda kualitasnya, beda hasilnya. Kenapa bisa berbeda kualitasnya? Karena dia tidak diiringi dengan pemahaman dan ilmu yang sama. Itulah kenapa penting senantiasa tafaqquh fiddin. Allah juga mengatakan, may yuridillahi bihi khairan, siapa yang Allah berikan dia pemahaman yang dalam, yufaqihu fiddin, siapa yang Allah berikan pemahaman yang dalam, maka Allah akan banyak limpahkan dia kebaikan di dalam hidupnya. Tentu luas kalau kita berbicara tentang sholat. Makanya saya ingin, karena kita dibatasi waktu, saya ingin kemudian menyampaikan bahwa di dalam sholat itu, di ibadah sholat itu, ada yang bagian yang menjadi fardu sholat, sesuatu yang harus ada juga yang menjadi sunanus sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu, Bu, ada yang sifatnya rukun harus ada pada waktu itu, ada juga yang sifatnya sunnah. Kalau dia tidak ada tetap sah sholat. Nah, kalau kita melihat ulama-ulama itu beda pandangan tentang rukun sholat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 9, ada yang mengatakan 10, ada juga mengatakan 13. Arkanul rukun 13 namanya. Ulama beda pandangan. Tetapi mereka biasanya berbeda saja dalam penempatan. Rukun pertama misalnya, mereka sepakat bahwa harus ada niat dalam sholat, ya kan? Harus ada niat. Tetapi ulama ada sebagian kecil mengatakan niat itu bukan rukun, dia syarat. Di pertemuan beberapa hari yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa syarat dan rukun itu dalam sholat dua-duanya wajib ada, harus ada, pemirsa TV Sultra. Cuma bedanya itu kalau rukun itu harus ada di dalam itu, sedangkan syarat itu di luar. Contoh misalnya, rukun sholat, baca Fatihah. Sepakat ulama baca Fatihah, dia masuk rukun. Syarat sholat harus berwudu, bukan sholat itu sendiri, tapi harus ada, tapi dia di luar. Makanya yang mengatakan nanti niat itu syarat sholat, maka dia bisa niat dari rumah, ya kan? Dari rumah belum sampai masih sudah niat, saya mau pergi sholat asar. Bagi yang mengatakan niat adalah rukun, maka niat itu masuk kategori bagian dari sholat. Dia harus diucapkan muqtarinan ala fi'lihi. Dia harus diucapkan pas mau sholat. Kan niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah qasdul hajah, keinginan hati, muqtarinan ala fi'li. Dia itu harus nyambung dengan perbuatan. Makanya di mazhab Syafi'i itu bahkan dilafazkan niatnya toh. Usolli, kalau subuh pada subuhi rakaataini sampai selesai langsung. Kalau yang mengatakan syarat di dalam rumahnya dia sebelum sholat, bisa dia sama pi sholat subuh. Ada yang mengatakan niat itu rukun, dia harus ada di dalam ibadah. Yang mengatakan rukun terbagi dua lagi, ada yang mengatakan harus dilafazkan, ada juga mengatakan tidak perlu, cukup dalam hati. Itu yang pertama. Ada perbedaan toh ulama? Jadi kalau ibu-ibu ada lihat tiba-tiba datang ke masjid langsung Allahu Akbar, jangan bilang ih tidak niat, ini bapak baru juga kakinya masuk di saf sudah takbir. Karena bisa jadi dia pengikut ulama bukan ulama Syafi'i. Sehingga kalau kemudian kita beragama itu yang dikasih lebar itu hati. Karena kalau sempit hati, sempit juga di sini itu. Orang masih benar kita anggap misalah, padahal kita yang belum baca. Ternyata ada pendapat kayak begitu.
Yang berikutnya, yang masuk juga kategori rukun, karena ini luas, maka kita ambil yang penting-penting dulu. Nanti bisa di luar Ramadan lagi kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Perhatikan takbir yang terbesar, yang paling mulia itu yang pertama. Ulama sepakat yang masuk rukun itu takbir pertama, bukan takbir pertama. Sedangkan takbir-takbir berikutnya, takbir peralihan itu ulama mengatakan itu tidak masuk rukun. Perhatikan itu, Bu. Yang disepakati itu takbiratul ihram yang pertama. Dan ada ikhtilaf di dalamnya. Mulai dari angkat tangan, iya kan? Beda-beda orang angkat tangan. Yang disepakati itu takbiratul ihramnya. Soal angkat tangannya itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan telunjuk itu sejajar dengan telinga atas, sedangkan jempolnya dengan batas telinga bawah, sejajar bahu, ya kan? Tapi ada juga yang begini. Itu terkait dengan tafsiran terhadap hadis. Lantas bagaimana kita menyikapi? Karena dia tafsiran, selama dia kemudian masih dalam ruang lingkup tafsirannya itu dibenarkan, harus diterima. Kenapa? Kata kuncinya itu begini. Mengangkat tangan itu bukan rukunnya, tetapi yang rukunnya itu pelafasannya. Itu yang disepakati ulama. Sedangkan angkat tangannya itu ulama tidak sepakati. Makanya nanti kalau ibu-ibu nanti ada yang dapat hadiah umroh, coba cari itu bangsa-bangsa lain, lihat sholatnya. Beda-beda itu, Bu. Beda-beda. Yang nanti dapat umroh, mudah-mudahan saya doakan dari Abeli banyak, dari Kendari banyak, ya begitu. Dari tempat lain juga banyak. Jadi takbiratul ihram itu macam-macam kan? Ada yang sejajar bahu, ada yang sejajar telinga. Apakah ada dalilnya? Ada semua dalilnya itu. Sehingga tidak perlu merasa panas hati. Ih, ini ibu beda dengan saya. Belajar di mana kah ini? Nah, gitu. Kan mau pergi beribadah, kenapa mau pergi mendongkol di masjid? Beda dengan saya. Kalau ada yang berbeda, pulang di rumah, buka lagi kitabnya, buka lagi bukunya. Kalau bukunya terbatas, referensinya terbatas, ikut majelis talim, tanya Ustadz, Ustadz, ada yang begitu yang baru saya lihat. Yang penting itu jangan ada variasi di luar itu. Misalnya angkat tangan, Allah, putar-putar, Akbar. Itu tidak ada dalilnya itu. Tapi pernah katanya ada yang lakukan itu. Allah, tidak ada dalilnya kalau yang itu. Mungkin saya yang belum baca kitabnya, tapi saya tidak pernah dapat buku yang berbicara tentang takbir itu tangan diputar baru masuk. Sedekapnya juga beda toh. Ada yang di atas dada, ada yang kayak pegang parang, kayak ada dia pegang di samping. Pas dilihat tidak ada juga dia pegang, ya kan? Ada juga yang di atas pusat, ada yang ke bawah-bawah, ya kan? Tapi jangan terlalu ke bawah, gitu. Sampai di bawah pusat begitu. Itu namanya sedekap. Ada hadisnya itu mengatakan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada. Itu hadisnya begitu. Masalahnya ulama itu beda tafsiran tentang dada. Misalnya Imam Malik itu, salah satu imam mazhab itu mengatakan dada itu adalah yang ada tulang di sininya, itu dada. Dia menggunakan pendekatan bahasa as-sadru kata dia yang ada tulangnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dia pendekatannya al-urf, kebiasaan orang Arab. Kata Imam Syafi'i semua yang lubang di dalam itu masih kategori dada. Makanya dia perut juga di Imam Syafi'i dihitung dada juga dia. Dan itu kebiasaan di Arab begitu, di tempatnya Imam Syafi'i. Berbeda kan? Ini gambaran untuk kita. Kalau yang seperti ini, itu ada juga dalilnya. Itu kemungkinan dia menggunakan pendekatan pada saat perang, samping dada.
pegang senjata. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Tetapi yang perlu ibu-ibu pahami bahwa semua ini tidak masuk tadi rukun, tidak masuk rukun dia, sehingga boleh berbeda. Termasuk nanti ketika turunkan tangan toh, ada yang simpan kembali begini, misalnya habis ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, ya kan? Ada yang simpan, ada juga yang simpan di sini. Itu juga masuk dalam ikhtilaful ulama. Bagian ruang-ruang ulama itu berbeda tafsiran terkait dengan itu. Nah, jadi sudah 2 rukun, niat, yang kemudian apa lagi yang kedua? Takbiratul ihram. Yang berikutnya, yang masuk juga rukun kata ulama dalam sholat itu adalah Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah. Hanya ulama itu beda pandangan lagi. Perhatikan, ulama sepakat Al-Fatihah itu salah satu rukun. Ada sebagian kecil ulama yang tidak sepakat, ada yang mengatakan tidak mesti harus Fatihah. Kalau tidak ada dia tahu selain itu, dia tidak tahu juga Fatihah, boleh dia sholat tanpa Fatihah. Ada ulama sebagian kecil, tapi minoritas itu mazhabnya. Jumhur ulama mengatakan Fatihah itu rukun sholat. Ada hadisnya mengatakan la sholatan lima yaqra'u Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Hanya nanti ulama beda pandangan, apakah Fatihah itu adalah rukun setiap rakaat atau dia merupakan rukun sholat. Nah, perhatikan, apakah Al-Fatihah itu rukun setiap rakaat sholat atau rukun sholat? Kalau dia rukun sholat, maka kata ulama yang mengatakan kalau dia rukun sholat, berarti Fatihah itu wajib dibaca 1 kali saja. Yang lainnya itu sudah sunnah hukumnya. Tetapi kalau dia merupakan rukun setiap rakaat, maka wajib dibaca di setiap rakaat. Bagaimana dengan surah-surah yang lainnya? Surah-surah lainnya itu adalah sunnah-sunnah. Ya toh? Itulah kenapa boleh ditukar-tukar. Boleh An-Nas, boleh Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Kalau itu ayat andalannya ibu sudah itu saja. Tapi tambah juga yang lain-lain. Naik juga, jangan cuma Qul terus. Meskipun dia bilang, tapi obat itu Ustaz. Memang obat. Yang lain juga Quran obat. Ya kan? Petunjuk semua itu. Masa Qul huwallahu saja dibahas? Bagaimana yang lain? Berarti pakai yang lain itu nanti. Jadi beda pandangan tentang sholat. Banyak sekali terkait dengan ini khilaf. Termasuk posisi Al-Fatihah itu, basmalah ulama beda pandangan. Ya kan? Mereka sepakat Al-Fatihah itu Sab' al-Matsani. Dia itu 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma posisinya basmalah itu ulama beda pandangan itu. Tentu tidak bisa saya selesaikan sampai di sore hari ini karena masih ada rukun yang lain kita bahas. Yang jelasnya nanti ada harus pertemuan khusus membahas tentang basmalah, posisi basmalah dalam Fatihah. Apakah dia rukun? Apakah dia ayat pertama atau dia adalah fasal, pemisah Al-Quran, sama seperti yang lain. Coba nanti kalau ibu pulang lihat kembali Quran tak beda toh. Al-Fatihah itu biasanya dikasih nomor 1 dia, tapi di ayat yang lain tidak di nomor dia. Coba nanti lihat sendiri. Ini bulan Ramadan, coba interaksinya dengan Al-Quran ditingkatkan. Jangan nanti mengaji ditunggu dulu sidang isbat. Kenapa tidak mengaji? Tunggu dulu, belum masuk Ramadan ini. Pas sidang isbat dia gosong. Tidak berhenti sebelum dia dapat itu terakhir itu. Ada orang Ramadan itu hanya dijadikan untuk balapan Quran. Sekalian pakai helm. Alhamdulillah. Ini kan bukan balapan. Al-Quran ini syifa, petunjuk. Kenapa harus cepat sampai di terakhir? Nah, ini bukan balapan. Coba itu diresapi baik-baik. Ini adalah perkataan Allah. Jarak terdekat kita dengan Sang Pencipta itu adalah ketika baca Quran. Dan ketika baca Quran yang paling dekat lagi ketika kita sujud.
kita baca doa, baca Quran di dalam itu, sujud itu jarak yang paling dekat kita dengan Allah. Selain daripada itu, jauh. Kalau ibu baca resep-resep kue, oh jauh itu. Kalau resep kuenya orang tertentu, master chef, ibu dekatnya dengan master chef. Karena itu kata-katanya master chef. Tapi kalau ibu baca Quran, dalami baik-baik, insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun berikutnya, baca Fatihah. Baca Fatihah, setelah itu yang masuk juga ruku itu berdiri bagi yang mampu berdiri. Makanya sholat itu harus berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh baring. Sampai seterusnya boleh isyarat selama tidak mampu. Dan yang mengukur kemampuan itu ibu. Jangan sampai ibu berdiri itu kambuh penyakitnya, jadi benci sholat. Kalau seperti itu lebih bagus duduk memang dari awal. Jangan ada penyakit lututnya paksa berdiri. Pas kambuh lututnya gara-gara saya sholat ini tadi. Itu menyalahkan Allah namanya kalau begitu. Jadi kalau ada penyakitnya sesuaikan memang nih. Termasuk model-modelnya kan harusnya bentuk sholat itu kan dia aqwalan wa af'alan makhsusan. Perkataannya tertentu, perbuatannya juga tertentu. Tidak boleh sembarang, sudah ada rangkaiannya. Tapi kalau kemudian ada penyakit, maka boleh sholat dalam kondisi tidak normal itu kakinya. Makanya kalau kita duduk tawarruk atau duduk iftirashi itu, kan ada orang terlalu panjang dia hantam kita. Begitu. Nah, kita harus mengerti jangan sampai kakinya ada masalah. Makanya dia tidak masuk rukun itu. Kan harusnya rakaat terakhir kaki begini toh keluar. Kalau sudah sempit-sempitan jangan dipaksa karena juga rukun itu. Itu bukan rukun. Duduk biasa saja. Meskipun rakaat terakhir, yang mau naik umroh sudah DMP begini masih kakinya dia paksa menjolor ke sini. Karena bahaya ini, jangan sampai dia masuk dia tusuk di sebelah begitu. Ulama mengatakan boleh tidak sempurna itu nanti kalau dalam kondisi tertentu. Tapi kalau di masjidnya kita yang sedikit jamaahnya kan luas tempat. Rata-rata masjid di Kota Kendari itu lebih besar masjidnya daripada jumlah orangnya. Pemirsa TV Sultra ini juga saya tidak menyinggung, tapi kenyataannya begitu. Bulan Ramadan ramai, di luar bulan Ramadan tidak lagi. Kosong. Kalau pertama-pertama rame ya. Rame. Kalau sudah mau dekat, sudah semakin maju. Iya, maju safnya. Iya. Biasa itu imamnya dia jama, dia juga yang azan, dia juga yang qomat, dia juga sholat sendiri. Kan kasihan kalau begitu. Saya kira itu dulu mungkin. Panjang ini kita akan bahas secara pelan-pelan. Saya kembalikan kepada moderator.